Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini bersama saya Dimas Faturrahman. Di kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari TM13 atau bab ke-13 yang di video kemarin, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, di kesempatan video kali ini, saya akan membahas bab ke-14, yaitu memperbaiki kompetensi. Sebelum saya mulai membahas, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu agar saya terus bersemangat membuat video-video edukasi seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bahas bersama-sama. Memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi. Berikut ini adalah konsep dan sejarah dari kompetensi. Yang pertama dari Training Agency tahun 1988. Yaitu kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya dari Michael Lane tahun 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses atau tidaknya seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan dan situasi. Yang ketiga, dari Michael Armstrong, tahun 1994. Apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Dan urutan yang keempat ada dari Lyle Spencer and Signe Spencer, tahun 1993. Yaitu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Dan di urutan yang kelima, N.C. Vicky dalam Margaret Dale tahun 2003. Kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Selanjutnya, SK Kepala BKN tahun 2003. Kemampuan dan karakteristik seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya. Selanjutnya, Margaret Dale tahun 2003. Menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Dan yang terakhir dari praktisi MSDN. Kompetensi merupakan deskripsi dari karakteristik seseorang. Selanjutnya ada dari komponen kompetensi. Apa saja komponen kompetensi? Ada 5, yaitu yang pertama motivis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, self-concept. Sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga, skill. Artinya kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Dan di urutan yang kelima ada strength, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi informasi. Yang kelima terakhir yaitu knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang tersebut. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam bentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal, yaitu karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir
Ketujuh, yaitu kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya, tingkat perbaikan kompetensi. Yang ada 3. Tingkat perbaikan kompetensi digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mudah diperbaiki, yang artinya mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan pengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Dan yang ketiga, sulit diperbaiki, termasuk inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Selanjutnya yaitu rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Menurut Spencer. Yang pertama, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang kedua, analisis data dan mengembangkan model kompetensi. Yang ketiga, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Keempat, menetapkan kriteria kinerja efektif. Dan kelima, mengumpulkan data. Selanjutnya, keenam, validasi model kompetensi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama, menurut Boyatis dalam Williams tahun 2002. Kemampuan manajemen dan tindakan dimensi, yang artinya efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibilitas. Yang kedua, kemampuan manajemen orang, dimensi. Empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan logika analitis. Dimensi menggunakan konsep pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis. Selanjutnya, menurut Dewey dalam Armstrong tahun 1995. Kemampuan intelektual, perspektif, strategis, analisis dan penelitian, perencanaan dan perorganisasian. Yang kedua, yang termasuk kemampuan interpersonal adalah mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan adaptabilitas, adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis. Yang ketiga, menurut Schroeder dalam Williams tahun 2002. Kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Yang kedua, direksional, yang di dalamnya yaitu dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga, motivasional, yaitu interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. Dan keempat, pengembangan. Kelima, berprestasi, orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Dan itulah tadi penjelasan sedikit dari materi kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Bye-bye.